Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang diangkat dari kisah nyata tentang pengalaman seorang dukun bayi yang bernama Mak Sari. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama, yaitu sekitar tahun 90-an. Dialami oleh Mak Sari, seorang dukun beranak yang kala itu beliau berusia 50 tahunan. Mak Sari tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Cianjur, Jawa Barat. Desa yang masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan dan dikelilingi hutan. Desa tempatnya bermukim itu hanya ditinggali beberapa ratus kepala keluarga. Itu pun tersebar di seluruh desa, mengakibatkan jarak antara rumah kala itu masih sangat renggang, terutama rumah-rumah yang berada di ujung desa. Mungkin 100 meter sekali baru akan ditemukan rumah berikutnya. Mak Sari berprofesi sebagai petani, namun ketika tidak sedang musim tanam padi, dia mengandalkan keahliannya yang lain untuk mencari nafkah, yaitu membantu wanita melahirkan atau biasa dibilang dukun beranak. Dan untuk pekerjaannya ini, Mak Sari tidak menerima uang sebagai bayarannya. Dia biasa menerima hasil kebun atau hasil pertanian. Namun Mak Sari tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya yang satu ini. Maklumlah, di desanya kala itu tidak ada tenaga medis atau bidan sama sekali. Seluruh warga desa masih mengandalkan jasa-jasa tradisional untuk hal-hal yang menyangkut kesehatan, seperti melahirkan atau hitanan. Mak Sari juga sudah cukup terkenal di desanya, dan seluruh warga desa sudah tidak meragukan lagi kemampuannya. Mak Sari tinggal sendiri di rumah gubuk. Sebenarnya dia mempunyai seorang cucu laki-laki, tapi dia bekerja di luar desa dan tidak setiap hari pulang. Ketika cucunya pulang, dia selalu membawakan bahan makanan untuk Mak Sari. Mak Sari tidak pernah keberatan tinggal sendiri. Selain dia memang sudah terbiasa, dia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi setelah kematian suaminya beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Dia adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu malam, ketika Mak Sari sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintunya. Mak Sari langsung terbangun. Dia kemudian mengambil lampu minyak dan bergegas menuju pintu. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini, pikirnya. Tanpa ragu, Mak Sari pun membuka pintunya. Memang terkadang profesi Mak Sari sebagai dukun beranak mengharuskan dia siaga saat tengah malam. Maaf Mak, mengganggu malam-malam, tapi saya butuh bantuan emak. Istri saya mau melahirkan, ucap seorang laki-laki yang kira-kira berusia 30-an tahun. Oh iya, sebentar, saya siap-siap dulu, jawab Mak Sari sambil masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa kain serta peralatan yang dia perlukan. Beberapa saat kemudian, Mak Sari pun kembali keluar. Di mana rumahnya? Tanya Mak Sari. Mari Mak, saya antarkan, jawab laki-laki itu. Pria itu kemudian mengarahkan Mak Sari. Di antara kegelapan hutan, cahaya dari obor yang dibawa pria itulah satu-satunya penerangan. Pria itu terus menuntun Mak Sari melewati desanya. Semua rumah kala itu telah tertutup dan jalan pun sangat sepi.
Maklumlah, sudah tengah malam. Pasti seluruh warga desa sudah terlelap. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai. Ternyata rumah pria itu berada di perbatasan desa dengan tanah yang agak menurun ke bawah. Jarak antara rumah itu dengan rumah warga yang lain pun agak jauh. Setelah susah payah melewati jalan yang menurun, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil berbilik anyaman bambu dengan atap yang terbuat dari pohon kelapa dan sebuah lampu minyak menempel di dinding depan. Setelah meletakkan obor di depan rumah, mereka pun masuk. "Cepat, Mak, kasihan, istri saya sudah kesakitan," kata pria itu. Mak Sari segera masuk ke kamar. Di dalam kamar sudah terbaring seorang wanita yang agak lebih muda daripada pria yang tadi. Wanita itu sudah dalam posisi melahirkan dan dia berteriak-teriak kesakitan. Mak Sari pun dengan sigap membantunya. Dengan lembut, Mak Sari memijat perut wanita itu agar si janin dapat turun. Namun ternyata janin itu belum juga turun. Kepalanya pun belum tampak. Mak Sari agak kewalahan. Dia terus memijat-mijat, namun tidak juga terlihat. Sedangkan wanita itu terus berteriak kesakitan. Mak Sari pun semakin panik. Akhirnya dia menarik nafas panjang. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Mak Sari. Tiba-tiba wanita itu berteriak keras sekali, disusul si pria. Mak Sari kaget, tapi dia tidak menggubrisnya. Dia menekan perut si wanita dengan sekuat tenaga, dan akhirnya bayi itu mulai terlihat. Mak Sari menuntaskan tugasnya sampai akhirnya bayi itu pun terlahir. Setelah membungkus dengan kain yang dia bawa, Mak Sari memberikan bayi itu kepada ibunya. Dia kemudian membungkus ari-ari bayi itu untuk segera dikuburkan. Tapi kemudian pria itu datang menghampirinya. "Sudah, biarkan, Mak, nanti saya yang urus," ucap pria itu. Mak Sari bingung, karena biasanya itu adalah tugasnya, tapi dia menurut saja. Ketika dia kembali ke kamar, ternyata wanita itu sudah duduk di bibir kasur sambil menggendong anaknya. Keheranan Mak Sari kembali muncul. Mana mungkin, dia baru saja melahirkan beberapa menit, tapi dia sudah mampu duduk, pikir Mak Sari. Kemudian Mak Sari pun minta diantarkan pulang. Dan pria itu pun menyetujuinya. Selama di perjalanan pulang, pria itu tidak memberikan apa-apa kepada Mak Sari. Tapi Mak Sari tidak keberatan. Mungkin memang pria itu tidak punya apapun untuk diberikan. Mak Sari ikhlas membantu, jadi ya tidak masalah. Mak Sari kembali sampai ke rumahnya, dan pria itu pun mengucapkan terima kasih kemudian pergi. Dia pergi cepat sekali, sekelebat di malam yang gelap. Mak Sari masuk ke dalam rumahnya, kemudian membersihkan diri dan tertidur. Keesokan harinya cucu Mak Sari kebetulan pulang. Kala itu Mak Sari sedang membuat sebuah ramuan obat untuk wanita yang baru melahirkan. Dia membuatnya dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang dia cari sendiri. Dia bermaksud mengantarkannya kepada wanita yang semalam melahirkan itu. Setelah selesai, Mak Sari meminta cucu untuk mengantarnya. Cucunya pun bersedia dan mereka pun berangkat. Mak Sari masih sangat ingat jalan-jalan yang dia lalui semalam, dan mereka akhirnya sampai di turunan itu. Berarti sudah sangat dekat. Mereka kemudian melewati jalanan yang menurun itu. Namun ketika sampai, Mak Sari kaget karena mereka berdiri di tanah kosong yang berisi pepohonan lebat. Tidak ada satu rumah pun di sana, hanya hutan dengan pohon-pohon besar di dalamnya. Cucu Mak Sari keheranan. "Mak,
"Yakin ini rumahnya?" tanya cucunya. "Iya, semalam di sini rumahnya," jawab Mak Sari sembari melihat ke sekitar tempat itu sambil keheranan. "Tapi ini sudah batas desa, Mak. Tidak ada rumah di sini," kata cucunya. Firasat Mak Sari mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang karena memang cucunya tidak bisa berlama-lama. Dia harus segera kembali ke tempatnya bekerja. Selama di perjalanan pulang, Mak Sari masih saja keheranan. Malam harinya, seperti biasa, setelah melaksanakan sholat Isya, Mak Sari meluangkan sedikit waktunya untuk mengaji. Setelah itu, baru dia tidur. Ketika Mak Sari baru saja selesai mengaji, tiba-tiba pintu rumahnya kembali ada yang mengetuk. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika Mak Sari membuka pintu, Mak Sari sangat kaget. Dia melihat dua makhluk besar hitam berbulu berdiri di depan teras rumahnya. Mak Sari dapat melihat makhluk itu dengan jelas di bawah sinar lampu minyak. Makhluk itu mempunyai rupa setengah binatang, setengah manusia, dengan jari-jari tangannya yang sangat besar. Mata kedua makhluk itu merah menyala dan keduanya terus memperhatikan Mak Sari. "Astagfirullah," ujar Mak Sari refleks. Ketika mendengar kalimat itu, kedua makhluk hitam itu menggeram. Mak Sari memegang pintu rumahnya dengan kencang. Tubuhnya kaku mematung dan jantungnya berdetak cepat sekali. Namun di dalam hatinya, Mak Sari merasa dia tidak perlu takut. Jadi dia berusaha untuk tetap tenang. "Mau apa kalian datang ke sini? Jangan ganggu saya," ucap Mak Sari lantang. Makhluk itu diam saja. "Saya tidak pernah mengganggu kalian. Kalian punya alam sendiri. Jadi pergilah," timpal Mak Sari. Makhluk itu tetap terdiam. Akhirnya Mak Sari kesal. Dia mengambil sebuah gelas besi dan dilemparnya ke arah makhluk itu. Di dalam hatinya, Mak Sari terus berpikir agar dirinya dikuatkan dan diselamatkan. Namun seketika makhluk itu menghilang ketika gelas besi itu akan mengenai tubuh mereka. Setelah itu, Mak Sari pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Dia meneruskan membaca Al-Quran hingga dia ketiduran. Mak Sari terbangun ketika waktu sholat subuh. Mak Sari kemudian menunaikan sholat subuh. Dan ketika matahari mulai naik, dia baru berani untuk keluar rumah. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia kaget dengan apa yang dia temukan. Mak Sari menemukan banyak sekali buah-buahan hasil kebun, singkong, ubi, dan beberapa sayuran. Semua tertumpuk di depan rumahnya. Awalnya dia ragu-ragu, namun ketika dia sudah memastikan bahwa itu memang benar adanya, dia membawanya masuk ke dalam rumah. Mak Sari sempat bingung, tapi kemudian dia mengerti. Ternyata pria dan wanita yang dia bantu kala itu bukanlah manusia. Mungkin mereka itu sebangsa jin. Itulah mengapa ketika dia mengucapkan kalimat basmalah, mereka berteriak seperti kepanasan. Mungkin ini adalah tanda ucapan terima kasih dari mereka. Mak Sari kemudian mengkonsumsi bahan makanan itu. Tetapi sebelumnya dia tentu saja berdoa, semoga tidak ada hal negatif di dalamnya. Dan ternyata memang tidak terjadi apapun. Itu hanyalah makanan biasa, tidak kurang dan tidak lebih. Pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh Mak Sari. Pengalaman yang sama sekali tidak masuk di akal, tapi ternyata terjadi kepadanya. Memang benar, ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain, tapi itu tidak masalah, selama memang tidak saling mengganggu. Seluruh makhluk punya dunia masing-masing. Demikianlah
pengalaman yang dialami oleh Mak Sari ketika dia membantu proses melahirkan yang ternyata yang dibantunya bukanlah manusia. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.